Pecinta bola di tanah air, kita kembali lagi kepada channel Bola News Update, informasi seputar sepak bola. Saya Bung Wan dan saya Bung Win. Nah, kali ini kita akan membahas grup C Piala Dunia. Bung Win bisa menjelaskan soal profil timnas Arab Saudi? Ya, terima kasih Bung Wan. Untuk Arab Saudi ini memang dia termasuk berat ya, berada di grup C, di mana di situ tergabung ada Argentina, Polandia, dan Meksiko. Namun Arab Saudi ini juga sudah membuktikan hebat ya, di mana mereka bisa melewati fase kualifikasi dengan apik dan baik ya. Dan tentunya melihat ketiga lawan tersebut, ada Argentina, Polandia, dan Meksiko, walaupun terasa sulit, namun untuk finish di posisi 2 besar, untuk bisa lolos ke babak 16 besar, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin bagi Arab Saudi. Tampil tidak hanya sebagai pelengkap. Arab Saudi bakal berusaha mengulangi penampilan apiknya seperti yang terjadi ketika mereka tampil perdana di ajang sepak bola 4 tahunan ini. Di Amerika Serikat ya kalau nggak Iya, itu tepatnya pada tahun 1994. Pada saat itu justru Arab Saudi itu tampil pertama kali dan sebagai tim debutan. Iya. Namun hebatnya justru mereka itu mampu lolos hingga melewati fase grup, Bung Wan. Pada babak Piala Dunia 1994 tersebut, dan Arab Saudi juga tergabung pada grup yang berat ya. di grup B. Di situ ada Belanda, Belgia, dan Maroko. Namun Arab Saudi ini mampu lolos sebagai runner-up grup. Jadi ya sebagai wakil Asia tentu aja kita bangga ya dengan Arab Saudi ya kan. Mereka sanggup mengalahkan Maroko, Belgia, dan hanya kalah saat melawan Belanda. Cuman sayangnya setelah lolos dari fase grup, mereka harus tumbang di Swedia. Skor besar ya. Ya, dengan skor 1-3, dan ini juga bisa dimaklumin karena pada ajang tahun 1994 tersebut Swedia itu berhasil menjadi juara 3. Nah, untuk perjalanan lolos ke Piala Dunia ini tahun 2022 di Qatar ini, Arab Saudi lolos ke Qatar dengan tren yang sangat baik. Mereka mampu menjadi juara grup D di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, mencatatkan 6 kemenangan dan 2 kali imbang. Lalu Arab Saudi juga tampil bagus di babak ketiga kualifikasi. Lagi-lagi mereka mampu menjadi juara grupnya, padahal mereka itu juga tergabung di grup yang berat. Di grup B, di situ ada Korea Selatan, Irak, Syria, Lebanon, dan Uni Emirat Arab. Inilah yang menjadi tantangan juru taktik timnas Arab Saudi, yaitu si Hervé Renard. Hervé Renard ini sudah menangani Arab Saudi sejak 2019. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Bung Wan, bagaimana jejak rekam si Hervé Renard ini? Seberapa kehebatannya dia? Dia harus layak menjadi pelatih Arab Saudi. Mungkin Bung Wan bisa menceritakan nih tentang si Hervé Renard. Oh iya, kita bisa mengulik ke belakang dulu kali ya, Bung Win ya. Hervé Renard ini sosok yang luar biasa. Dia berangkat dari pemain ya. Nah, dia mengawali karir sepak bola profesional di Liga Prancis. Tahun 1986 dia bergabung dengan memperkuat Cannes. Lalu di musim 91-92 ia pindah ke Stade de Valoris hingga mengakhiri karir di FC Dragu Ignan di Liga Prancis. 12 tahun berkiprah, akhirnya dia mengakhiri karir sebagai pemain tanpa gelar apapun. Betulnya dia untuk pemain kurang bersinar. Akhirnya pensiun tahun 2004 di SC Dragu Ignan, dia mendapatkan kepercayaan untuk melatih kesebelasan tersebut. Pelatih tetap di klub yang dia bermain. Namun setelah itu dia menganggur untuk beberapa mungkin karena prestasinya kurang bagus. Pada 2004 juga ia akhirnya menangani Cambridge United. Nah, dia jauh nih melangkah, akhirnya kalau main ke kompetisi Vietnam di klub Nam Dinh. Nah, ini menariknya dia. Udah melalang buana ke klub, akhirnya sampai di Vietnam segala. Akhirnya dia masuk tahun 2008 ditarik untuk melatih negara Zambia. Terus akhirnya setelah itu dia pindah ke Angola untuk melatih timnas klub juga tuh. Klub. Kemudian dia akhirnya ditarik lagi pada tahun 2011. Nah, yang mengejutkan, Renard membawa Zambia menjadi juara Piala Afrika tahun 2012. Padahal Zambia itu terkenal dengan tim lemah, prestasi yang luar biasa. Nah,
tidak sampai di situ, Renat menjadi pelatih Pantai Gading. Nah, di Pantai Gading itu prestasi juga luar biasa, menjuarai Piala Afrika juga terakhir. Renat dipindah ke Maroko tahun 2016. Dia juga akhirnya menjuarai Piala Afrika. Jadi tiga kali ya tiga Piala negara Afrika. yang berbeda menjuarai Piala Afrika. Ini prestasi luar biasa. Akhirnya pada tahun 2019 Arab Saudi melirik dia. Nah, ini dia nggak cukup potensial. Federasi sepak bola Arab Saudi memutuskan untuk mengontrak si Renat ini menggantikan pelatih asal Argentina Juan Pizzi. Juan Pizzi ini karena dianggap tidak meloloskan pada tahun 2018. Nah, ini yang membuat alasan Arab Saudi ganti dia. Seperti itu. Akhirnya Renard ada yang melatih Arab Saudi. Dan rekornya cukup membanggakan dia dengan pelatih asing dengan kemenangan terbanyak 18 kali menang. Itu dalam sejarah Arab Saudi menang yang luar biasa bagi dia gitu. Ada lagi untuk formasi andalan. Renard ini cukup menarik. Dia sangat menyukai formasi 4-2-3-1. Nah, selama 27 pertandingan bersama Grand Falcon, dia mencatat 15 kemenangan dengan 8 seri dan 4 kali kalah. Dalam skema permainan yang formasi yang dia 4-2-3-1 tadi. Kedua wingback selalu berperan aktif dalam penyerangan. Dan juga harus cepat membantu lini pertahanan jika diserang. Jadi di saat dia harus membantu penyerang, dia harus cepat turun. Itu formasi yang luar biasa. Nah, dengan tipikal seperti ini sangat bagus untuk tim dia. Akhirnya terbukti dalam sejarah dia meraih kemenangan cukup bagus dengan formasi seperti itu, Bung. Nah, lalu kalau pemain-pemain andalannya siapa nih? Ini menarik nih soal pemain andalan. Banyak pemain Arab Saudi yang tidak merumput di Liga Eropa. Ada beberapa pemain kunci Arab Saudi yang bisa dikatakan cukup andal, seperti Abdullah Al-Amri, Yasser Al-Sahrani, Salim Al-Dausari, Salman Al-Faras, dan Firas Al-Buraikan. Nah, mungkin kita bisa telas dari Abdullah Al-Amri. Abdullah Al-Amri ini berposisi sebagai bek tengah yang menjadi benteng kuat pertahanan timnas Arab Saudi. Abdullah bermain untuk klub Nasir FC. Sosoknya merupakan tipe yang kerap ke depan untuk membantu penyerangan. Jadi bek yang selalu menyerang. Lalu Yasser Al-Sahrani. Yasser merupakan pemain yang sudah senior di timnas Arab Saudi. Posisi dia juga bek kiri. Juga. Ya, walaupun dia senior tapi di bek kiri. Nah, Al-Sahrani ini bermain untuk Al-Hilal SFC. Prestasinya juga mentereng nih untuk main ini. Dia sudah mengangkat untuk membawa 13 trofi selama jadi pemain, kan? Di Arab dia, Liga Arab ya. Nah, lalu ada Salim Al-Dausari. Nah, ini juga memperkuat tim yang sama dengan Yasser, yaitu Al-Hilal FC. Jadi banyak tim main-main Arab Saudi main di klub lokal rata-rata, tapi prestasinya luar biasa, bisa masuk Piala Dunia 2022 kan. Dia berposisi sebagai sayap kiri. Dia sudah mengoleksi cup sebanyak 53 dengan torehan 14 gol. Untuk timnas ya? Ya, untuk timnas, ya kan. Dia juga sama seperti tadi, menyabet 13 gelar untuk di liga ya. Lalu ada Salman Al-Faras. Nah, ini posisi lini tengah. Dia berposisi lini tengah ya. Nah, dia juga memperkuat tim yang sama dengan Al-Dausari, yaitu di Al-Hilal FC. Jadi banyak dengan tim yang sama nih. Dia untuk koleksi 56 caps dengan raihan 7 gol. Dan untuk membawa tim dia sudah 15 gelar. Lalu ada Firas Al-Buraikan. Nah, dia terakhir beda dengan yang lain, dia memperkuat untuk Al-Fateh. Nah, ini dia striker. Dia juga lama bergabung dengan timnas Arab Saudi. Dia cukup produktif dengan 4 gol dalam 12 laga. Tapi dia tidak selalu jadi starter, ya kan? Tapi dia main kunci karena dianggap cukup bagus. Mungkin itu yang untuk gambaran untuk pemain dan pelatih di timnas. Nah, laga pembukanya nanti nih Arab Saudi lawan apa nih, Bung Wan? Untuk pertandingan perdana kualifikasi grup C Piala Dunia ini, kita akan bahas partai Arab Saudi Argentina. Nah, ini menarik, Bung In. Melawan tim kuat Argentina, Arab Saudi nampaknya akan kesulitan mengimbangi permainan Messi dan kawan-kawan. Pasalnya tim asuhan pelatih Lionel Scaloni ini dihuni banyak pemain bintang yang memiliki skill merata. Sebut saja Lionel Messi, Angel Di Maria, Lisandro Martinez. Nah, sebagai gambaran pemain-pemain besar Argentina banyak bermain di klub besar Eropa. Ditambah lagi dengan status 2 kali juara Piala Dunia pada tahun 1982 dan 1990. Dan dia juga juara Copa America pada tahun 2021. Hal ini yang membuat Argentina kembali diunggulkan menjadi tim favorit di Piala Dunia 2002 ini. Juara ya. Bila melihat kapasitas dan komposisi pemain timnas Argentina,
Nah, di atas kertas sepertinya pasukan dari Amerika Selatan ini bisa mengatasi timnas Arab Saudi. Mungkin gambarannya seperti itu. Namun demikian, timnas Arab Saudi juga tidak mau menyerah begitu saja. Akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menang ya. Ya, palingnya bisa mengimbangi lah. Mungkin menang ya agak sulit sepertinya gitu ya kan. Nah, paling nggak dengan bermodal pengalaman menjadikan 3 negara Afrika menjual piala Afrika untuk pelatih Herbert Renard itu, paling nggak modal untuk Herbert Renard memasang strategi jitu untuk menghadapi timnas Argentina. Untuk grup C ini mungkin pertandingan berikutnya timnas Arab Saudi juga akan menghadapi lawan cukup berat seperti Polandia. Polandia ini juga kan timnas yang sempat kuat juga di Eropa. Ya, betul. Gambarannya seperti apa mungkin untuk timnas Arab Saudi melawan Polandia? Mungkin Bung In bisa menjelaskan gitu. Ya, Bung Wan dan pemirsa Bola News Update, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bung Wan bahwa memang Arab Saudi ini berada di grup yang cukup berat ya. Partai perdana dia harus melawan Argentina. Sementara kita tahu bahwa Argentina ini dihuni oleh seorang mega bintang ya, sudah 7 kali meraih Ballon d'Or, seorang Lionel Messi. Jadi ya seperti tadi Bung Wan katakan ya, dia harus berusaha semaksimal mungkin lah untuk mendapatkan poin, menahan seri gitu. Jangan sampai kalah. Kalau kalah, memang pertandingan selanjutnya akan berat bagi Arab Saudi karena ada Polandia. Seperti kita tahu, Polandia juga mempunyai seorang mega bintang. Di situ ada Robert Lewandowski. Kita tahu dia sekarang itu bermain di Barcelona kalau nggak salah ya kan. Nah, timnas Polandia ini di Piala Dunia 2022 memang menjadi salah satu dari tim Eropa yang merebut tiket terakhir untuk tampil di Piala Dunia yang di Qatar. Walaupun Polandia ini juga tidak mulus melaju ke Qatar. Polandia harus melalui babak playoff untuk bisa lolos ke Qatar. Meski harus berjuang hingga kesempatan terakhir, Polandia tetap tak bisa diremehkan, yaitu karena seorang peran Robert Lewandowski dan juga pemain-pemain lain yang memiliki pemain-pemain hebat yang bermain di liga-liga Eropa. Ada Arkadiusz Milik dan Krzysztof Piatek. Nah, jadi otomatis secara kejadian-kejadian yang justru bisa mengejutkan gitu kan. Kejutan lah gitu ya. Ya, apalagi Arab Saudi juga kan ingin mengulang sejarah 1994. Pastinya melihat dari hasil nanti dia melawan Argentina, Arab Saudi pasti akan lebih mengatur strategi bagaimana untuk meredam si Lewandowski ini, ya kan? Sama seperti ketika menghadapi Argentina, di mana dia harus mematikan pergerakan Messi dan juga menghalangi pergerakan Di Maria. Pasti melawan Polandia juga gitu. Dia bagaimana mematikan pergerakan Lewandowski, karena pasti Polandia itu akan sangat mengandalkan peranan dari Lewandowski. Jadi bagaimana harus di pergerakannya tersebut dimatikan, juga si Piatek ini juga dimatikan gitu kan. Nah, sambil si Arab Saudi ini mengalirkan bola cepat ke depan, jadi mengandalkan counter attack, dan itu harus dimaksimalkan sebaik mungkin oleh para striker ya. Nah, disinilah dituntut bagaimana si juru taktik si Herbert Renard ini untuk bisa meredam tadi, ya kan. Di babak pertama dia sudah melawan Argentina, babak selanjutnya dia melawan Polandia. Jadi sangat terbayang bagaimana pusingnya nih si Herbert Renard ini ya kan, gitu. Pusing dia. Ya kan? Tim-tim tangguh semua loh. Betul ya kan, karena sejarah Polandia juga adalah dia tim Eropa yang mampu 2 kali menjadi peringkat ketiga di ajang Piala Dunia. Jadi kita tidak bisa meremehkan Polandia walaupun dia melalui babak playoff. Pada tahun 74 dan 82, Polandia itu peringkat 3 di ajang gelaran 4 tahunan ini. Walaupun setelah itu Polandia itu seperti melempem, seperti hilang. Padahal kita tahu Polandia itu banyak memiliki pemain-pemain hebat di era dulu. Ya, jadi setelah era 82, Polandia itu seperti melempem, bahkan dia hanya cuman sampai babak grup saja, tidak lolos dari babak grup. Pasang surut jadi ya. Pasang surut, betul ya kan. Kalau Jerman kan stabil ya, kurang stabil gitu ya. Ya, gitu ya. betul. Makanya ini diharapkan oleh Polandia juga mengharapkan bahwa di Piala Dunia ini dia juga mampu berbicara banyak dan bisa lolos dari fase grup. Jadi kedua tim ini sama-sama ya berharap bisa lolos dari fase grup. Jadi akan melahirkan pertandingan yang sangat seru ya. Tentu saja kita ini berharap Arab Saudi mampu mengalahkan Polandia, atau kalau dia bisa mampu menahan Argentina di babak pertama, setidaknya dia juga mampu menahan Polandia di babak kedua, sehingga dia tetap mempunyai poin. Dia selalu bisa mencuri poin. Nah, barulah pada partai terakhir Arab Saudi itu akan melawan Meksiko. Disitulah si Arab Saudi itu akan berhitung banget. Selain juga tentu ada pertarungan yang seru antara Polandia melawan Argentina. Nah, sementara yang kita bahas adalah tentang Arab Saudi melawan Meksiko. Nah, ini gimana nih menurut Bung Wan nih?
Nah ini menarik nih soal pengalaman nih. Wah, ini sebagai tim Asia yang kerap tampil di Piala Dunia, Arab Saudi, ya dia akan menunjukkan eksistensi sebagai tim Asia yang kuat. Paling nggak dengan modal itu, apalagi ditambah dengan kapasitas pelatihnya Herper Renard ini, yang telah membawa 3 negara Afrika menjuari Piala Afrika dengan negara yang berbeda loh. Ada Maroko, Pantai Gading dan Zambia tadi, ya kan. Itu dengan modal itu untuk bisa bersaing di grup C. Arab Saudi akan mengerahkan segala kemampuan. Herper Renard sudah menyiapkan strategi jitu untuk mengatasi seperti itu. Nah, apalagi didukung dengan tampil di negara Qatar yang satu rumpun nama dia sama Timur Tengah. Sudah terbiasa dengan cuaca panas, mungkin beda dengan Meksiko. Nah, bagi Arab Saudi ini modal cukup baik untuk bisa mungkin mengatasi Meksiko ya. Nah, tapi Meksiko juga bukan tim sembarangan. Dia kaya pengalaman. Kalau Arab Saudi ini kan baru 6 kali nih ya kalau nggak salah. Sementara Meksiko 17, Bos. 17 kali tampil. Mungkin negara Eropa lain juga kalah dengan dia. Negara Eropa yang unggulan itu dia 17 kali pengalaman ini. Nah, ini artinya dengan dilatih pelatih berpengalaman Gerardo Martino itu akan semakin menguatkan posisi Meksiko. Seperti itu. Nah, jadi si Martino ini juga punya prestasi cukup mentereng di Meksiko ya. Di Meksiko. Dia di level klub sendiri juga sempat menangani klub Newell's Old Boys itu di klub besar di Argentina. Nah, itu. Dia juga pernah pelatih Barcelona tahun 2013-2014. Nah, di level timnas dia juga pernah bukan hanya melatih Meksiko, dia juga pernah melatih Paraguay dan Argentina. Nah, di Meksiko sendiri dia pernah sukses menjuarai Piala Emas CONCACAF ya, 2018-19 bersama Meksiko tuh ya. Iya, bersama Meksiko. Selain hanya dengan pelatih, dan Meksiko juga punya pemain-pemain yang handal. Seperti contohnya Hirping Lozano. Lozano ini striker berusia 27 tahun, sekarang setengah membela Napoli. Sebelumnya di PSV Eindhoven. Dan bersama tim Italia itu karirnya cukup moncer, sukses ya kan. Hirping sudah mencetak 29 gol dan 14 assist selama 127 kali membela Napoli. Nah, itu prestasi yang luar biasa itu kan. Artinya dia sering jadi jadi starter ya. Jadi starter ya kan. Nah, selain itu di Meksiko sendiri, di timnas Meksiko dia udah menjalani 59 caps. Dan sudah menyumbang 16 gol bagi Meksiko. Artinya dia emang andalan ya buat timnas Meksiko. Secara dari grafik ya, paling nggak dengan posisi Meksiko yang cukup bagus, mungkin di atas kertas berbekal pengalaman serta pelatih dan pemain berkelas, Meksiko mungkin akan bisa mengatasi Arab Saudi ya. Nah, pencinta bola news update, jangan segan-segan untuk bantu kami terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya.